Ya, halo semua. Kali ini kita akan bicara step kedua, anggaran pembelian bahan mentah. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang pembelian bahan mentah, anggarannya. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk menghitung kuantitas dan total. Ya, jadi sekali lagi, yang dihitung adalah kuantitas dan total. Total ini adalah total rupiah, ya nilainya atas pembelian bahan mentah. Jadi ini adalah anggaran khusus pembelian. Berapa banyak sih yang harus dibeli? Nah, berdasarkan apa hitungnya bisa mendapatkan nilai pembeliannya berdasarkan tiga faktor ini, yaitu kebutuhan bahan mentahnya sendiri, yaitu adalah yang di step satu, angka dari step satu, lalu persediaan awal bahan mentah, dan persediaan akhir bahan mentah. Sekali lagi, di sini saya menekankan bahwa persediaan yang ada di sini itu adalah persediaan bahan mentah, bukan barang jadi, bukan dalam proses. Jadi khusus bahan mentahnya saja. Lalu ini adalah formulanya, jadi seperti yang ada di slide sebelumnya. Kebutuhan bahan mentah ini akan menjadi dasar awal untuk membuat anggaran pembelian. Dari kebutuhan bahan mentah, kita akan melihat tingkat persediaan kita. Persediaan akhirnya berapa, persediaan awalnya berapa, baru dapat ditemukan nilai daripada berapa bahan mentah yang harus kita beli, yang harus kita stok. Nah, seperti itu. Jadi, rumusnya seperti ini, kebutuhan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal, ditemukan berapa yang harus dibeli. Jadi didapatkan 34.000 yang harus dibeli bahan mentahnya. Nah, jadi sekali lagi bahan mentahnya itu ya khusus bahan mentah itu saja. Kalau bubuk kopi ya berarti bahan mentah bubuk kopi yang dibeli. Kalau air panas berarti air panas yang harus dibeli ya. Kalau gula berarti gula yang harus dibeli. Nah, ini berikutnya ada formula kedua yaitu untuk menentukan nilai rupiahnya. Nah, nilai rupiahnya didapat dari harga ini, bahan mentah yang dibeli ini dikalikan dengan harga belinya ya, harga beli per unit. Nah, seperti itu. Nah, sekarang langsung kita lihat aja contohnya. Contoh yang ini nanti akan menunjukkan bagaimana membuat step satu dan step 2-nya. Oke, ini adalah contohnya ada di halaman 187 di buku kalian. Jadi ceritanya ada PT Mitra Garmen. Nah, PT Mitra Garmen ini memproduksi dan menjual jaket kulit, ya, jaket kulit. Nah, jaket kulit diproduksi dengan menggunakan ini dua bahan mentah, ya. Jadi bahan mentahnya hanya ada dua, yaitu bahan mentah kain satin dan bahan mentah kulit supaya bisa jadi jaket kulit ya sekali lagi jadi bahan mentahnya hanya ada dua. Nah, jadi kalau ada tiga ya berarti harus ditambah kolomnya lagi. Oke, lalu ini adalah keterangan daripada informasi soalnya. Yang pertama adalah rencana produksi. Nah, sekali lagi, rencana produksi ini sebenarnya didapat dari mana? Didapat dari anggaran produksi ya, yang kalian hitung dengan itu ya. Pola produksi stabil, pola persediaan stabil, pola moderat. Ini adalah angka yang dihasilkan. Jadi di tabel anggaran produksi baris paling bawah ini adalah angka-angkanya. Ya, tentu saja dibagi per periode. Triwulan 1 5.000, triwulan 2 6.000, 5.000, 6.000. Ya, ini unit. Oke. Lalu um, informasi kedua adalah informasi tentang sur. Ya, sur dari masing-masing bahan mentah, lalu harga beli bahan mentahnya berapa, dan juga ada informasi persediaan awal bahan mentah. Lalu di sini adalah spesifikasinya kain satin. Surnya butuh 3 meter untuk membuat satu jaket kulit. Kulit membutuhkan sur 2 meter untuk membuat satu jaket kulit. Harga kain satin per meternya berapa? 20.000. Harga kulit per meternya berapa? 50.000. Nah, ini adalah persediaan awal dari kain satin. Oh, ada 1.000. Kulitnya masih ada 2.000. Nah, seperti itu. Lalu informasi ketiga adalah informasi tentang persediaan akhirnya. Ya, persediaan akhir bahan mentah. Jadi per triwulan 1 ternyata bahan mentah kain satin sisa 2.000 unit. Triwulan 3 untuk kulit itu sisa 5.000 unit. Nah, ini nanti dibutuhkan untuk membuat anggaran daripada pembelian bahan mentah.
Nah, sekarang mari kita lihat dari informasi ini, 3 informasi ini, maka bisa kita susun ini. Susunlah anggaran kebutuhan dan pembelian untuk kedua bahan mentah tersebut. Oke, mari kita lihat. Oke. Oke, yang pertama, ya, kita lihat yang pertama dulu. Tabel yang pertama adalah anggaran kebutuhan. Ya, jadi, sekali lagi, kalau mau membuat anggaran pembelian, kita harus mulai dari anggaran kebutuhannya dulu. Supaya bisa dapat nilai daripada kebutuhan, kuantitasnya berapa. Oke, mari kita lihat. Di sini periodenya sesuai soal ada 4, lalu produksinya, ya, angka produksinya, oh maaf, ini, oh ya maaf, ini 6.500 ya. Jadi ini soalnya juga saya ganti juga 6.500. Oke. Ya, jadi sekali lagi produksi di sini dapat dari mana? Didapat dari soalnya ini. Ya, sekali lagi ini adalah dari anggaran produksi. Ini ya. Lalu surnya. Nah, kalau kalian lihat ini agak beda dengan tabel yang pertama saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau kita lihat di video sebelumnya, tabelnya seperti ini ya. Jadi angka produksinya itu muncul nih ya, angka produksi itu muncul di setiap bahan mentah. Namun sekali lagi karena sebenarnya angka produksi ini sama, mau ada berapa banyak bahan mentah. Nah, maka jawaban yang di sini saya jadikan satu saja, satu kolom untuk produksi ya. Jadi butuh triwulan 1 akan memproduksi 5.000 jaket kulit, triwulan 2 akan memproduksi 6.500 jaket kulit dan seterusnya. Lalu di sini kain satinnya saya cukup perlu menampilkan 2 kolom, yaitu kolom surnya sendiri dan juga kolom kebutuhan. Nah, kulitnya juga sama, sur kulitnya sendiri sama kebutuhannya. Nah, jadi kalau kita hitung sesuai rumus, kebutuhan bahan mentah didapat dari unit produksi dikalikan dengan sur. Nah, jadi simple. 5.000 kali 3, 15.000. 6.500 kali 3, 19.500. Sama dengan kulit. Ya. 5.000 kali 2 meter sama dengan 10.000 meter. 6.000 kali 2 meter sama dengan 12.000 meter. Jadi kalau ini dijumlah semua berarti bisa dibilang kebutuhan bahan mentah kain satin itu dalam 1 tahun butuh 67.500 meter untuk memproduksi 22.500 jaket kulit. Yang kulit juga sama, dibutuhkan 45.000 meter kulit untuk memproduksi 22.500 jaket kulit barang jadinya ya. Jadi ini adalah anggaran kebutuhan bahan mentah untuk PT Mitra Garment. Selanjutnya kita akan lihat video berikutnya.